saya akan mengatakan bahwa mulai saat ini dengan dasar-dasar Al-Quran wal Hadis tadi dan dengan dibantu dengan data-data ilmiah dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu filologi, dari sisi ilmu DNA, maka saya hari ini Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, saya akan tetap mencintai mereka-mereka sebagai sesama muslim, sebagai sesama orang beriman. Maka mulai hari ini pula saya akan memanggil sahabat-sahabat saya dari Ba'alawi bukan lagi Habib. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, itu pernyataan sikap terbaru Bang Haji Rhoma Irama hari ini 17 Agustus 2024 di channel YouTube-nya ya, Rhoma Irama Official. Oke, pertama saya mengucapkan selamat kepada Bang Haji Rhoma Irama atas keputusannya yang cukup tegas terkait dengan para habaib dari klan Ba'alawi ini. Memang seharusnya demikianlah tokoh-tokoh Nusantara setelah melihat berbagai macam data fakta harusnya mengambil sikap tegas seperti ini. Tetapi menurut saya ada yang perlu dikoreksi dari pernyataan sikap Bang Haji ini, yakni pada sisi beliau mengatakan akan tetap mencintai para habaib walaupun sudah dinyatakan bukan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Menurut saya masih ada syarat ya Bang Haji. Bagaimana mungkin kita mencintai mereka kalau mereka masih bersikukuh, masih mengaku atas hal-hal yang tidak bisa dibuktikan. Saya secara pribadi tidak mungkin bisa mencintai orang-orang yang bersikukuh dengan kesalahan, yang bersikukuh dengan kebohongan, dengan kepalsuan, sebelum mereka kemudian legowo mengakui kesalahannya, mengakui kebohongan, kepalsuannya selama ini yang telah disebarkan di tengah-tengah publik, di masyarakat Indonesia ini. Kalau mereka mau legowo, mengakui kesalahannya, dan kemudian meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, oke. Kalau mau seperti itu, sanggup membuat sikap seperti itu, sebagai orang Timur, saya akan memaklumi, saya akan memaafkan dan akan memperlakukan mereka sebagaimana layaknya, sebagaimana lazimnya warga masyarakat Indonesia pada umumnya, tanpa terkecuali, tanpa dibedakan. Kalau mereka legowo mau mengakui kesalahan, tidak lagi mengaku-ngaku cucu Nabi, meminta maaf, ini penting, meminta maaf kepada seluruh warga negara Indonesia, khususnya umat Islam di Indonesia, khususnya lagi warga Nahdien di Indonesia. Karena yang mengakui mereka sebagai Nabi adalah warga NU. Kalau mereka sanggup melakukan itu, legowo meminta maaf, kita perlakukan sewajarnya sebagaimana anak-anak bangsa yang lain. Kita akan tetap cintai kalau seperti itu, dan kalau kemudian merubah sikapnya, memperbaiki diri sehingga layak untuk dicintai. Tapi kalau masih bersikukuh dengan kesombongannya, dengan kepalsuannya, dengan kebohongannya, dengan doktrin-doktrin, apanya yang membuat kita harus mencintai mereka? Ya, apanya yang membuat kita harus mencintai mereka? Sangat tidak pantas dicintai orang-orang pembohong, penipu, perusak sejarah. Boro-boro dicintai, mestinya mereka dihukum dengan kesalahannya itu. Mestinya mereka harus mendapatkan sanksi, baik secara moral, sosial, maupun secara politik, bahkan secara hukum positif di negara ini. Itulah sikap yang tepat diarahkan kepada orang-orang yang salah, orang-orang yang berbuat melanggar hukum di tanah air ini.
Ya, itu menurut saya Bang Haji, mohon maaf, bahwa hakul yakin panjenengan tidak percaya bahwa mereka adalah zuriat Nabi. Yes, sama. Saya juga mempunyai sikap yang sama sejak lama, bukan hanya hari ini. Sejak kasus ini mencuat lah, setidaknya 2 tahun terakhir. Tapi bahwa kalau kemudian saya harus mencintai mereka hari ini, no way. Tidak ada alasan saya untuk bisa mencintai mereka. Saya akan memperlakukan mereka sebagai orang-orang yang berbohong di Nusantara ini, sebagai orang-orang pembual, penebar khurafat, penghina, pencaci maki, bahkan memusuhi bangsa dan negara ini. Dengan klaim nasabnya digunakan untuk kepentingan-kepentingan duniawi, kepentingan-kepentingan politik di tanah air ini, nggak ada maaf bagimu. Apalagi pentolan mereka masih menginginkan NKRI bersyariah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Itu adalah musuh kita bersama, musuh bangsa dan negara. Bagaimana mungkin orang seperti ini akan dicintai? Orang-orang seperti ini harusnya dikerangkeng, memasukkan ke penjara karena ingin makar dengan bangsa dan negara. Kita cintai adalah mereka yang berbuat baik, sopan santun, berilmu dan legowo meminta maaf atas kesalahannya. Bukan orang-orang yang ingin makar dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 2024 yang ke-79. NKRI harga mati. Merdeka! Terutama di Indonesia ini yang jauh dari nilai-nilai akhlak Rasulullah SAW, bahkan yang mengaku keturunannya mulutnya kotor, caci maki sana sini. Saya mengatakan satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Tuhan ngomong nggak benar itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa ini yang bukan Habib di bawah mereka. Ini bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan Rasulullah sendiri. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak pandang turunan siapa. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila